kembali lagi bersama kami di GeoServer Community. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Time Manager Plugin, di mana plugin ini bisa kita gunakan untuk membuat animasi pada vektor yang memiliki pergerakan secara dalam, di mana kita bisa menggunakan plugin ini untuk membuat animasi vektor-vektor yang memiliki pergerakan atau memiliki waktu tampilan, atau vektor-vektor yang memiliki waktu kemunculan. Misalkan pergerakan arah pesawat, sebaran gempa bumi, serta atau misalkan arah arus aliran air. Tampilannya adalah kurang lebih seperti ini, di mana yang berwarna biru adalah pesawat yang berpindah dari satu bandara ke bandara yang lain. Sebelum sampai ke sana, kita akan membahas sedikit tentang plugin-plugin yang umum digunakan. Kita buka menu plugin, manage and install plugin. Plugin yang sering digunakan adalah yang pertama MMQGIS, di mana kita bisa membuat animasi atau membuat beberapa proses-proses yang sama dengan proses yang ada di menu vektor atau menu raster. Kemudian yang berikutnya adalah Profile Tools. Kita bisa membuat penampang dari sebuah data DEM, sama dengan QProof, juga untuk membuat penampang, tapi ini umum digunakan oleh orang-orang di bidang geologi. Kemudian ada QGIS to 3GIS, jadi kita bisa membuat peta 3D dengan menggunakan plugin ini. Tapi paling tidak, kita memiliki data 3D, misalkan DEM, atau tidak memiliki data 3D, tapi kita memiliki informasi ketinggian. Kemudian, QSWAT Plus adalah plugin yang digunakan oleh orang-orang di bidang hidrologi untuk memodelkan informasi-informasi hidrologi dari daerah tersebut. Ada Quick Map Service. Ini adalah plugin yang fungsinya hampir sama dengan XYZ Tiles. Kita bisa menampilkan base map secara online, sama seperti XYZ Tiles. Ada Quick OSM. Quick OSM ini adalah plugin yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Kita bisa mendownload data OSM langsung dari QGIS. Raster Tracer digunakan untuk melakukan digitasi secara semi-otomatis. Kemudian ada Semi-Automatic Classification Plugin, digunakan untuk menganalisis citra satelit. Kemudian Slayer adalah untuk mengubah style dari Esri ke QGIS. Jadi style-style simbol-simbol yang ada di QGIS, di ArcGIS, kita bisa konversi ke QGIS. SRTM Downloader digunakan untuk mendownload data SRTM, sama seperti yang kita lakukan untuk mendownload SRTM atau aster dari data USGS Art Explorer. Kemudian StereoNet ini digunakan oleh orang-orang di bidang geologi. Terrain Shading ini sama fungsinya dengan Hillshade. Time Manager fungsinya hampir sama dengan MMQGIS, hampir sama. Kita bisa membuat peta animasi dengan menggunakan Time Manager. Topology Checker ini adalah plugin yang sudah terintegrasi dengan QGIS, jadi dia tidak bisa di-uninstall. Kemudian ada QGIS Profile Tool, sama dengan Profile Tools. Kita bisa membuat penampang dari peta topografi. Oke, demikian beberapa plugin yang umum digunakan. Nah, selain itu di sini saya menginstal beberapa plugin yang saya gunakan untuk mempermudah pekerjaan saya, tapi tidak semua orang bisa menggunakan plugin yang sama, karena semua orang memiliki tugas atau pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi, gunakanlah plugin sesuai dengan kebutuhan, tidak harus diinstal semua, karena akan memperberat pekerjaan atau memperberat proses dalam QGIS-nya. Oke, sekarang kita akan menggunakan plugin Time Manager. Klik Time Manager pada menu Search. Ini ada, kemudian di sini ada tulisan Install Plugin. Nanti akan menginstal pluginnya, dan akan muncul pada bagian bawah seperti ini. Kemudian di sini kita akan menggunakan contoh dari data peta penerbangan, serta data gempa bumi. Yang kita lihat di sini, yang gambar pesawat ini, simbol pesawat ini adalah sebaran
bandara-bandara yang ada di Indonesia. Saya mendownloadnya langsung dari Google. Caranya adalah ketik di Google World Airport Shapefile. Jadi salah satu cara untuk mendownload data shapefile secara online, kita tinggal mengetikkan di bagian belakang kata kuncinya adalah shapefile. Jadi misalkan kita akan mendownload data bandara di seluruh dunia, maka kita ketikkan World Airport, kemudian belakangnya adalah shapefile. Enter. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa pilihan. Sebagai pertama, misalkan Global Airport. Nah, kita buka. Atau dari Natural Earth kita buka. Kemudian yang ini ada Global Airport lagi, kita buka. Nah, ini yang dari Data Home Data, yang Facebook, kerjasama dengan Facebook. Nah, di sini ada Global Airport, link to zip shapefile, kemudian Global Airport yang bentuknya adalah GeoJSON, serta ini adalah metadatanya. Nah, yang akan kita download adalah yang ada shapefile-nya. Sama juga untuk dari Natural Earth, kita klik Download Airport, atau dari Global Airport. Nah, di sini adalah sebaran bandaranya. Secara online kita lihat. Nah, di sini pilihannya adalah unduh layer. Jadi, ini adalah beberapa cara untuk mendownload data spasial secara online. Atau misalkan ada yang berkecimpung dalam dunia pariwisata, misalkan ingin mencari shapefile atau peta data spasial tentang pariwisata di daerahnya, kita contoh misalkan, nah, di sini ada muncul data lengkap peta sebaran tempat pariwisata. Kemudian, download data ArcView untuk latihan. Nah, ini kita bisa mendownload data-datanya secara, ada yang berbentuknya gratis, ada juga yang berbayar. Nah, begitulah cara untuk mendownload data secara online. Kita lanjut lagi ke bagian Time Manager ini. Data yang akan kita gunakan adalah data pergerakan pesawat. Kita bisa menggunakan flight radar atau flightware. Di sini terlihat ada kolom time, flight, dan from-nya. Nah, ini untuk Bandara CGK, Soekarno-Hatta. Kita bisa melihat lagi di bagian flight aware. Ini adalah data penerbangan dari Jakarta Soekarno-Hatta. Kita buka Browse by Operator. Misalkan kita akan mencari Garuda. Garuda Indonesia. Klik. Nah, ini adalah Garuda. Kemudian di sini ada informasi nama pesawatnya, asal bandaranya, kemudian destinasinya ada ke bandara yang mana, berangkatnya kapan, kemudian estimasi tibanya kapan. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita copy. Ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke Excel. Jadi, setelah kita mengolah datanya, kita akan menghasilkan kolom seperti ini. Kita punya pesawatnya, kemudian kita punya location longitude dan location latitude, serta time span. Time span ini adalah waktunya. Untuk event ID atau nama pesawatnya, kita perhatikan, di sini batik 6505, batik 6505. Jadi ini adalah satu pesawat yang sama. Dia berangkatnya pada koordinat ini, kemudian tiba pada koordinat yang ini. Nah, gimana cara mengetahui koordinatnya? Nah, sebelumnya kita sudah mendownload World Airport shapefile-nya. Nah, kita buka. Nah, di sampingnya, kita melakukan perhitungan nilai X dan Y. Ini ada perhitungan X dan Y-nya, sehingga nilai ini kita kopikan ke Excel, kita pastekan ke sini, koordinat X dan Y-nya, kemudian ini adalah destinasinya. Koordinat destinasi, waktunya kurang lebih seperti ini,
kita punya format yang modelnya seperti ini, kita mengikuti format dari yang diberikan oleh time manager-nya. Jadi formatnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kita tinggal memilih format yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan format yang di sini. Year, month, day, formatnya seperti itu. Jadi ini tahunnya, bulan, tanggal, kemudian dipisahkan oleh huruf T, kemudian jam, menit, detik, kemudian diakhiri oleh huruf Z. Ini kita save as sebagai CSV. Kemudian kita buka QGIS yang kosong, kita add delimited text, pada layer setting kita pilih use spatial index, add, close. Nah, kita masukkan base map atau peta dasarnya, ketik WORLD, enter, seperti ini. Nah, kemudian ini kita duplicate, kemudian kita simbologi. Nah, kemudian kita aktifkan plugin Time Manager, toggle visibility, ini toggle visibility, klik setting, add layer, start time-nya adalah time span, end time-nya kita pilih saja same as start, interpolation kita pilih linear interpolation. ID atributnya ini adalah event ID. Oke. Sudah jadi. Kemudian di time frame size kita akan memilih setiap berapa lama kita akan membuat petanya tampil. Pilihannya dari microsecond sampai hitungan tahun. Berhubung data kita ini adalah datanya dalam waktu 1 hari, tanggalnya adalah tanggal 7, 31, jamnya jam 3 sampai jam 5, jam 4 sampai 6, 5 sampai 6, 3 sampai 4. Nah, artinya ini hitungannya adalah jam, kita persempit. Jadi misalkan tiap 10 menit, kemudian kita start. Kita lihat ada pergerakan. Kita ganti simbolnya. Nah, di sini ada muncul satu layer yang baru, layer yang bergerak ini. Nah, kita ganti simbolnya. Kemudian kita running. Kemudian di bawah ini ada tampilan waktunya. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk simbolnya. Tetapi untuk saat ini masih belum diatur bagaimana cara mengubah simbolnya agar sesuai dengan arah pergerakan pesawat. Ya, seperti itu untuk data yang pertama. Kita akan coba untuk data yang kedua. Kita akan menggunakan data gempa bumi dari USGS. Search your earthquake catalog. Kita akan memilih magnitude atau besaran gempanya. Kita akan pilih maksimumnya adalah 3, maksimumnya adalah 9. Time-nya, kita akan pilih tahun 2020, tanggal 1, bulan 1, tanggal 01, berakhirnya hari ini. Kemudian, region-nya, kita akan membuat areanya. Scroll pakai scroll mouse untuk memperbesar.
Kita buat kotak. Use this region. Outputnya, kita pilih CSV, kemudian search. Sudah muncul. Kolomnya kita buka di Excel. Hasilnya seperti ini, ada time-nya, latitude, longitude, kedalaman, magnitude. Jadi yang kita butuhkan hanya ini saja. Yang lainnya ini bisa kita abaikan. Jadi ini kita hapus saja dulu. Untuk tab-nya kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan format. Nah ini ada tanggal bulan. Ini ada tahun, bulan, tanggal. Kemudian dipisahkan oleh huruf T, kemudian jamnya, kemudian diakhiri oleh huruf Z. Nah, ini sama dengan format yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita akan plot, kita save as sebagai CSV. Nah, ini adalah rekaman gempa yang terjadi selama kurun waktu dari bulan Januari hingga sekarang. Nah, ini kita coba plot, ini sudah kita plot. Sekarang kita akan mewarnainya berdasarkan magnitude gempa. Kita pilih graduated. Seperti ini kita atur. Sudah seperti itu. Atau kita samakan seperti materi sebelumnya. Kita pilih size. Nah, seperti ini. Ini adalah rekaman gempa yang terjadi dalam kurun waktu bulan 1 Januari hingga sekarang. Nah, ini kemudian kita melakukan Time Manager. Klik Setting. Sebentar, ini ada yang kita setting dulu. Kita nonaktifkan yang sebelumnya. Kemudian kita okekan. Kemudian untuk time settingnya, time frame-nya, karena ini hitungannya dari bulan 1 sampai bulan Agustus, jadi kita coba menggunakan weeks atau tiap minggu. Jadi tiap 2 minggu misalkan. Kemudian kita klik. Nah, videonya bisa kita ekspor. Kita jadikan sebagai format video atau GIF. Kita ekspor video. Select output folder. Time delay-nya kita biarkan seperti ini. Kita pilih frames only. Oke. Kita akan cek. Untuk menggabungkan videonya, kita akan menggunakan software yang namanya GIMP, GIMP. Contoh softwarenya adalah GIMP. Ini tinggal di-download saja. Nah, setelah menjadi GIF, file GIF, maka dia akan menjadi gambar bergerak. Kita akan gunakan ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, demikianlah untuk materi dari
Geosoftware Community. Sampai jumpa pada video berikutnya.